Halo semuanya, selamat datang kembali di channel FT Share. Dalam video kali ini, kita bekerja sama dengan Megacools dan telah berdiskusi dengan para insinyur mereka tentang masalah perkarbonan pada mesin yang selalu hadir sebagai sumber pemicu segala masalah dalam sebuah ICE. Nah, di sini kita akan membahas materi yang menurut kita sangat menarik nih, yakni mengapa mesin jadul atau modern menghasilkan penumpukan karbon, bagaimana dengan proses terbentuknya, dan juga apa efek sampingnya terhadap mesin kendaraan kita. Yang pastinya pembahasan ini bakalan menarik untuk teman-teman semua. So, tanpa berlama-lama, langsung aja kita masuk ke inti pembahasannya. Oke, langsung aja kita mulai. Mengapa mesin pembakaran dari dulu selalu memiliki masalah karbon? Nah, simpelnya, karbon biasanya terbentuk di mesin IC karena proses pembakaran bahan bakar yang tidak sempurna. Dimana seperti yang kita tahu, pada mesin pembakaran internal, bahan bakar akan dicampur dengan udara dan kemudian diproses pada ruang bakar, yang tentunya output yang keluar akan berupa gas buang serta endapan seperti karbon dioksida dan air. Namun, jika proses pembakaran tidak sempurna, kondisi ini akan membuat terbentuknya zat-zat kimia yang disebut prekursor deposit atau hard deposit metal, yang dapat menempel pada dinding ruang bakar, intake valve, dan piston, lalu membentuk lapisan karbon atau deposit. Deposit ini sendiri tentunya dapat menyebabkan banyak sekali masalah, seperti berkurangnya performa mesin, penurunan efisiensi bahan bakar, dan kerusakan pada komponen mesin, apalagi kalau kita berbicara perihal mesin-mesin modern yang notabene menggunakan sistem force induction dan juga port injection yang lebih mungil. Masalah karbon ini biasanya akan hadir sebagai problem yang cukup menakutkan. Bengkel-bengkel yang sering menghandle mesin-mesin lulusan Euro 4 dan Euro 5 pasti tahu benar dengan masalah tersebut. Nah, karbon ini sendiri terbentuk melalui beberapa proses pada sistem pembakaran mesin IC. Dan biar nggak bertele-tele, langsung aja kita ke proses terjadinya kerak karbon yang pertama. Yang pertama adalah blow-by. Sebenarnya pembahasan blow-by sendiri ini tergolong cukup panjang, tapi kita bakalan rangkum sesingkat mungkin di video ini. Blow-by sendiri adalah kondisi di mana tekanan gas yang terbentuk selama proses pembakaran di ruang bakar mesin melewati ring piston dan masuk ke dalam crankcase atau ruang di bawah piston. Hal ini tentunya dapat terjadi ketika ring piston tidak dapat mencegah gas pembakaran dari melewati celah antara piston dan silinder mesin dengan sempurna. Dampaknya, blow-by dapat mengakibatkan penurunan efisiensi mesin, peningkatan konsumsi oli, peningkatan emisi gas buang, dan pengurangan umur mesin. Oleh karena itu, blow-by ini harusnya dihindari, tapi tentunya nggak bisa dibuang begitu saja ke atmosfer, karena bisa membuat oli cepat berkurang, plus emisi gas buang yang sangat tidak ramah lingkungan dan tidak bisa menembus standarisasi Euro dunia. Maka, untuk menanggulangi masalah tersebut, dibuatlah teknologi Positive Crankcase Ventilation, atau sering juga disebut sebagai PCV. Sistem ini bekerja dengan mengalirkan ulang gas buang atau bahan bakar yang masih mentah yang tidak terproses dengan baik dari crankcase mesin ke dalam manifold intake untuk dibakar kembali oleh mesin. Sehingga kondisi tersebut dapat mengurangi emisi polutan seperti hidrokarbon, karbon monoksida, dan juga oksida nitrogen. Untuk mekanisme kerjanya, PCV bekerja dengan mengandalkan sebuah katup yang terhubung ke crankcase mesin dan intake manifold, dan juga memiliki filter PCV untuk mencegah masuknya kotoran dan partikel-partikel keras ke dalam mesin. Dan tentunya, dengan menggunakan PCV, mesin dapat beroperasi dengan lebih efisien dan mengurangi dampak negatif pada lingkungan. Tapi jelas, kondisi ini juga akan memberikan dampak negatifnya sendiri. Dengan reuse sisa bahan bakar yang melewati bagian crankcase, bahan bakar tersebut juga akan mengikat uap oli dan ikut mengirimnya ke jalur intake. Kondisi ini akan menghasilkan sedikitnya deposit di jalur intake hingga ke bagian combustion chamber, terutama pada bagian intake valve. Lalu, kita berlanjut ke penyebab atau proses pembentukan karbon yang kedua. Tentunya bukan hanya masalah blow-by saja. Nyatanya, pada jalur exhaust juga ada sebuah teknologi yang disebut dengan EGR, atau Exhaust Gas Recirculation, yang berfungsi untuk mengolah kembali sisa bahan bakar yang tidak terproses untuk kembali dikirim ke jalur intake. Pastinya, namanya sisa pembakaran jelas akan berupa sebuah kotoran, yang dimana saat dikirim kembali ke intake akan menjadi faktor kedua terjadinya penumpukan deposit karbon. Nah, kotoran ini sendiri terdiri dari banyak sekali unsur,
mulai dari nitrogen, karbon dioksida, karbon monoksida, hidrokarbon, oksida nitrogen, serta partikel-partikel kecil seperti debu dan senyawa logam lainnya. Lalu lanjut lagi ke proses pembentukan karbon yang ketiga, yakni sisa gas buang yang malah balik lagi ke bagian intake dan memberikan deposit pada intake valve. Lalu yang keempat adalah kemungkinan terjadinya rembesan oli dari bagian valve guide atau lubang klep yang ujung-ujungnya mengendap di bagian intake valve lagi. Dan terakhir, kotoran halus atau residu dari atmosfer yang tidak tersaring di bagian filter udara. Yang pastinya, kombinasi dari kelima faktor ini nantinya akan bekerja sama dengan sangat baik dalam menghasilkan endapan karbon di dalam mesin. Lalu seperti yang kita bilang tadi, semakin banyak penumpukan karbon, jelas akan berdampak sangat negatif bagi mesin kendaraan seperti yang kita bilang tadi sebelumnya di awal-awal, yaitu mengurangi performa kendaraan, emisi gas buang yang semakin buruk, dan yang paling mengerikan adalah kerusakan berat pada mesin. Oleh karena itu, sebagai pengguna kita harus bijak dalam melakukan maintenance mesin kendaraan kita, mulai dari penggantian oli dan filter secara berkala. Lebih cepat atau lebih sering itu bakalan lebih baik. Dan lebih jauh lagi, teman-teman juga bisa melakukan pembersihan bagian intake head dengan menggunakan carb cleaner untuk mengembalikan performa mesin yang berkurang. Dan di sini kita punya produk rekomendasi carb cleaner dari Megacoolz yang pastinya kita pilih karena memang memiliki kualitas yang terjamin. Mulai dari free acid, yang dimana penggunaan asid sendiri pada cairan carbo cleaner ini dapat menyebabkan terjadinya korosi pada material metal. Jadi perlu dicatat, jangan asal cepat bersih aja, tapi juga harus jelas bahwa carbo cleaner tersebut bebas asid. Lalu yang kedua adalah free bleach atau pemutih yang dapat merusak karet-karet dan rubber. Dan tentunya free chlorine, yang dimana klorin ini dapat merusak seal di ruang mesin. Dan untuk keunggulan lainnya, carb cleaner dari Megacoolz ini juga diperkuat dengan formula terobosan terbaru yang disebut dengan Power Cardec, yang dimana bahan aktif Power Cardec ini dapat berfungsi sebagai katalis untuk mempermudah proses pembersihan deposit karbon yang menjadikannya lebih maksimal dalam membersihkan deposit karbon di dalam ruang bakar. Tapi sebelum menggunakan carb cleaner, perlu dicatat juga nih, karena sifat zat aktif dari carb cleaner sendiri itu tergolong sangat kuat. So, teman-teman semua harus tetap memperhatikan poin safety-nya dalam penggunaan carb cleaner, seperti penggunaannya di ruang terbuka, penyimpanan produk di suhu ruangan yang tidak terlalu panas, jangan coba-coba untuk melubangi kaleng secara langsung, jauhkan juga dari jangkauan anak-anak, dan terakhir, usahakan selalu menggunakan sarung tangan sebagai safety kalian. Dan by the way, kalian ngeh gak sih? Kalau desain carb cleaner Megacoolz ini sendiri terlihat paling niat loh dibandingkan dengan kompetitornya, dimana carb cleaner dari Megacoolz ini menggunakan modelnya sendiri yaitu Swan Gun yang unik, yang membuatnya secara fungsional punya daya semprot yang kuat, namun disertai juga dengan tampilan yang lebih ganteng pas dipajang di bengkel teman-teman semua. Lebih jauh lagi, produk dari Megacoolz ini juga sudah berstandarisasi ISO 9001:2015 sejak 2013 yang terakreditasi oleh UKAS Management System from England atau United Kingdom. Tentunya hal tersebut membuat carbon cleaner dari Megacoolz telah dipercaya oleh banyak bengkel, termasuk salah satunya bengkel besar Bosch. Dan bahkan busway Transjakarta pun telah mempercayakan carbon cleaner dari Megacoolz ini sebagai produk maintenance utama mereka. Dan tentunya, sebagai produk asli Indonesia kita juga wajib bangga loh karena produk lokal ini telah bersaing di pasar global terutama untuk bengkel-bengkel di negara tetangga Vietnam yang sudah melakukan pemesanan secara kontinu. Oke, kita rasa itu aja informasi yang bisa kita berikan di video kali ini mengenai endapan karbon dan proses terjadinya karbon hingga bagaimana cara menanggulanginya. Seperti biasa, jika ada kritik, saran, dan juga pertanyaan, jangan ragu-ragu untuk ramaikan kolom komentar di bawah. Saya Muhammad Karim undur diri. See you in the following videos and thanks for watching.